Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel inspiratif. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa klik tanda suka dan bagikan. Sejarah Kiai Haji Kholil Bangkalan sepulang dari Makkah. Saya membaca catatan Syekh Kholil dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, tulisan tangan beliau yang ada pada Kiai Toha Kholili Jangkibuan. Di situ tertulis pernyataan berbahasa Arab yang artinya, aku membaca, mengaji kitab ini pada tahun 1274 Hapada. Nama guru ngaji beliau tidak jelas karena tulisannya rusak seperti terkena basah. Kemudian, dalam catatan Kiai Kholili Jangkibuan, tertulis bahwa Syekh Kholil menikah dengan Nyai Asek binti Ludrapati pada tahun 1278. Maka kita bisa memastikan bahwa kepulangan Syekh Kholil dari Makkah adalah antara tahun 1274 dan 1278 plus tahun 1857 sampai tahun 1861. Sepulang dari Makkah, Syekh Kholil tidak langsung mengajar, beliau baru mulai berpikir bagaimana caranya agar dapat mengajarkan ilmunya pada masyarakat. Beliau masih tinggal bersama kakak beliau, Nyai Maryam, di Keramat. Sambil mencari peluang untuk mengamalkan ilmunya, Syekh Kholil mengisi waktu dengan bekerja di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Selain untuk mencari nafkah, sepertinya beliau juga bermaksud untuk mencari banyak teman dan kenalan, karena hanya dengan begitulah beliau dapat bergaul. Di kantor pejabat Adipati Bangkalan itu, Syekh Kholil diterima sebagai penjaga dan kebagian jaga malam. Maka setiap bertugas malam, Syekh Kholil selalu membawa kitab, beliau rajin membaca di sela-sela tugas beliau. Akhirnya beliau pun oleh para pegawai Adipati dikenal ahli membaca kitab, sehingga berita itu pun sampai pada Kanjeng Adipati. Kebetulan, leluhur Adipati sebenarnya adalah orang-orang alim. Mereka memang keturunan Syarifah Ambami Ratu Ibu yang bersambung nasab pada Sunan Giri. Maka tidak aneh kalau di rumah Adipati banyak terdapat kitab-kitab berbahasa Arab warisan leluhur, walaupun Adipati sendiri tidak dapat membaca kitab berbahasa Arab. Adipati pun mengizinkan Syekh Kholil untuk membaca kitab-kitab itu di perpustakaan beliau. Syekh Kholil merasa girang bukan main, karena pada zaman itu tidak mudah untuk mendapatkan kitab, apalagi sebanyak itu. Setelah yakin bahwa Syekh Kholil betul-betul ahli dalam ilmu keislaman dan bahasa Arab, maka Kanjeng Adipati mengganti tugas Syekh Kholil, dari tugas menjaga kantor berubah tugas mengajar keluarga Adipati. Pucuk dicinta ulam pun tiba, demikianlah yang dirasa oleh Syekh Kholil. Beliau pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar keluarga bangsawan. Beliau pun telah memiliki profesi baru sebagai pengajar ilmu agama. Sejak saat itu, Syekh Kholil memiliki tempat yang terhormat di hati Kanjeng Adipati dan keluarga bangsawan lainnya. Mereka mulai menghormati dan mencintai beliau sebagai ulama. Maka tertariklah seorang kerabat Adipati untuk bermenantukan Syekh Kholil, yaitu Raden Ludrapati yang memiliki anak gadis bernama Nyai Asek. Setelah proses pendekatan, maka diputuskanlah sebuah kesepakatan untuk menikahkan Syekh Kholil dengan Nyai Asek. Pernikahan pun berlangsung pada tanggal 30 Rajab 1278 H plus 1861 M. Setelah menikah dengan Nyai Asek, Syekh Kholil mendapatkan hadiah dari sang mertua, Ludrapati, berupa sebidang tanah di desa Jangkibuan. Beliau pun membangun rumah dan pesantren di tanah itu. Beliau mulai menerima santri sambil masih mengajar di Keraton Adipati. Tidak ada riwayat tentang sampai kapan Syekh Kholil mengajar di Keraton Adipati, namun yang pasti, pesantren Jangkibuan semakin hari semakin ramai, banyak santri berdatangan dari berbagai penjuru, baik dari sekitar Bangkalan maupun daerah lain di Madura dan Jawa. Syekh Kholil mengukir prestasi dengan cepat, nama beliau cepat dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesantren, baik di Madura maupun di Jawa. Cepatnya nama beliau terkenal membuat banyak teman mondok beliau tidak percaya. Di antara mereka ada seseorang yang pernah berteman dengan beliau sewaktu mondok di Cangaan. Orang ini tidak percaya bahwa Kholil yang ia kenal telah menjadi ulama besar.
Ketika ia mendengar bahwa Syekh Khalil itu adalah Khalil temannya di Cangaan, maka ia pun berkata, "Masa sih, dia Khalil yang dulu suka main kelereng dengan saya itu?" Karena penasaran, orang itu pun datang ke Bangkalan. Setibanya di Bangkalan, orang itu bertanya pada seseorang, "Mana rumah Syekh Khalil?" Orang yang ditanya menunjukkan arah rumah Syekh Khalil, namun ternyata orang Jawa itu justru melihat banyak binatang buas di tempat yang ditunjuk itu. Ia pun kembali menemui orang yang ditanya tadi, tapi tetap saja ia menunjuk tempat yang sama. Demikian sampai 3 kali. Tapi tempat itu bukan rumah, kok Pak. Di situ saya lihat banyak binatang buasnya. Ah, masa? Baiklah, mari saya antar. Setelah ketiga kalinya, orang Jawa itu pun diantar dan begitu tiba di tempat ternyata ia melihat sebuah rumah yang dikerumuni binatang buas. Bersamaan dengan itu keluarlah Syekh Khalil dan binatang-binatang itu pun langsung pergi. Melihat yang keluar adalah benar-benar Khalil yang ia kenal, maka orang Jawa itu pun langsung mencium tangan Syekh Khalil dan meminta maaf. Sejak saat itu, orang Jawa yang dulunya berteman dengan Syekh Khalil di Cangaan itu pun kemudian berguru pada Syekh Khalil. Asterisk pesantren Demangan pada tahun 1280+1863, lahirlah putri Syekh Khalil yang bernama Nyai Khotimah. Sementara itu Nyai Maryam, kakak Syekh Khalil, dengan Kiai Kafal memiliki putra bernama Kiai Muntaha yang lahir pada tahun 1266 H. Saat Nyai Khotimah lahir, Kiai Muntaha berusia 14 tahun. Muntaha muda diberangkatkan ke Makkah untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1288, Kiai Muntaha yang telah berubah nama menjadi Muhammad Toha pulang ke Madura. Saat itu beliau berusia 22 tahun. Maka Syekh Khalil menikahkan Kiai Toha dengan Nyai Khotimah yang masih berusia 8 tahun. Namun Kiai Toha dan Nyai Khotimah tidak langsung dipertemukan, melainkan Kiai Toha berangkat lagi ke Makkah untuk melanjutkan pendidikan hingga 7 tahun lamanya. Ada yang mengatakan hingga 9 tahun. Setelah Kiai Toha pulang, beliau telah menjadi seorang ulama muda yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Maka Syekh Khalil pun menyerahkan pesantren Jangkibuan pada Kiai Toha, sementara Syekh Khalil sendiri pindah dan mendirikan pesantren di Demangan. Dalam buku, Surat Kepada Anjing Hitam, Saifur Rahman menulis, dari pesantren Demangan inilah Kiai Khalil bertolak menyebarkan agama Islam di Madura hingga Jawa. Kiai Khalil mula-mula membina agama Islam di sekitar Bangkalan. Baru setelah dirasa cukup baik, mulailah merambah ke pelosok-pelosok jauh, hingga menjangkau ke seluruh Madura secara merata. Pulau Jawa yang merupakan pulau terdekat dengan Pulau Madura menjadi sasaran dakwah Kiai Khalil. Jawa yang telah dirintis oleh pendahulunya yaitu Sunan Giri, dilanjutkan oleh Kiai Khalil dengan metode dakwah yang sistematis. Tidak jarang Kiai Khalil dalam dakwahnya terjun langsung ke masyarakat lapisan terbawah di pedesaan Jawa. Saat ini masih nyata bekas peninggalan dakwah Kiai Khalil baik berupa naskah-naskah, kitab Al-Quran, maupun monumen atau tugu yang pernah dibangunnya. Sebuah tugu penunjuk arah kiblat dan tanda masuknya sholat 5 waktu masih dapat dilihat sampai sekarang di Desa Pelalangan, Bondowoso. Demikian juga beberapa kenangan berupa hadiah tasbih kepada salah satu masyarakat di daerah Bondowoso. Masih banyak bekas jejak dakwah yang dapat kita temui sekarang, seperti musola, sumur, sorban, tongkat Kiai Khalil. Untuk kali ini sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.